deduktif mengambil kesimpulan dari premis umum, contohnya pengamatan, data, dan fakta. Contoh dari penalaran deduktif, misalnya Karin mengamati bahwa udara di pantai Padang hari ini panas dan udara di pantai Pariaman juga panas. Karin bisa menyimpulkan bahwa udara di pantai itu panas. Yang kedua yaitu penalaran deduksi. Penalaran deduksi biasanya disebut juga dengan penalaran deduktif. Metode ini menggunakan kebenaran pernyataan yang bersifat umum dengan menggunakan kasus yang bersifat khusus. Menurut penalaran deduktif, jika premis yang disediakan itu benar, maka kesimpulannya sudah pasti benar. Contoh, premis 1, setiap hewan adalah makhluk hidup. Premis 2, anjing adalah hewan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa anjing adalah makhluk hidup. Jadi, antara penalaran deduktif dan penalaran deduktif memiliki hubungan yang sangat erat. Penalaran deduktif untuk mendapatkan pernyataan yang bersifat umum. Pernyataan umum ini menjadi dasar penalaran deduktif. Dengan penalaran deduktif kita mengetahui bahwa pengetahuan baru yang dicakup oleh pernyataan deduktifnya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya ada aliran dari kebenaran itu sendiri. Sebenarnya kebenaran itu kan cabang dari filsafat. Di antaranya ada yang pertama yaitu rasionalisme, yang merupakan bertujuan untuk memperluas metodologi yang dipersepsi dari matematika ke seluruh ilmu pengetahuan. Contohnya rasionalisme ini kita mencari kebenaran bersumber dari akal pikiran kita sendiri. Salah satu pelopornya yaitu René Descartes yang pernah berkata, "Cogito ergo sum," aku berpikir maka aku ada. Ya, cara mencari aku itu ada di dunia ini ya dengan berpikir. Nah, sesimpel itu sebenarnya rasionalisme. Selanjutnya ada empirisme, berpandangan bahwa sumber pengetahuan adalah pengalaman indrawi bukan penggalaran murni. Contohnya dari dua aliran ini, rasionalisme ini mencari kebenarannya seperti ini, rekan-rekan. Kenapa kita tahu jika kursi ini fungsinya untuk duduk? Dari mana kita tahu kursi ini fungsinya untuk duduk? Ada yang bisa menjawab? Karena kita telah mengalami, saya sudah pernah mencoba kalau kursi. Itu merupakan pandangan dari empirisme. Sementara berbeda lagi dengan rasionalisme yang mengatakan jika ya kursi itu fungsinya untuk duduk, tanpa kita duduk kita sudah tahu kursi itu bisa diduduki. Sebenarnya banyak lagi aliran dari kebenaran ini. Ada teori Renaissance, Frankfurt, tapi mungkin tidak dapat saya jelaskan karena Bapak lebih mumpuni dalam menjelaskan hal ini. Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Jadi sebuah pemikiran bisa dikatakan benar ketika terjadi kesesuaian antara pikiran dan kenyataan yang terjadi. Misalnya ada seseorang yang menyatakan bahwa roda sebuah mobil itu berbentuk segitiga, sedangkan dalam kenyataannya roda itu berbentuk bundar. Nah, di sana terjadi pernyataan tidak sesuai atau objek tidak benar. Dan misalnya jika seseorang itu beranggapan misalnya roda ini berbentuk bundar, maka di sana baru terjadi pernyataan itu sesuai dan bisa dianggap benar. Dan untuk mencapai sebuah kebenaran itu, maka kita membutuhkan metode dan teori yang seperti yang sudah teman-teman saya sampaikan tadi. Terima kasih. Sekian materi dari kami. Kami membuka sesi pertanyaan bagi yang ingin silakan Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Rizky. Sebenarnya saya sangat berpikir bahwa kebenaran ini sangat rancu. Apakah pada setiap kebenaran itu sudah sepakat antara dua belah pihak untuk menyetujui suatu pernyataan? Kebenaran sangat rancu ketika
apakah dia mengakui kebenaran tersebut memang dari dirinya sendiri atau hanya untuk menutup diskusi yang sedang terjadi. Baik, langsung saya Tidakkah kebenaran itu hanya untuk membenarkan dalam tanda kutip tidak ada ujung dari sebuah permasalahan? Ibaratnya dia mengalah dan hanya diakui pada satu aspek saja dan tidak pada keseluruhan atau dari dalam hatinya sendiri dari si A tersebut. Mungkin saya akan merujuk dalam buku filosofis teras yang menyatakan bahwa kebenaran hanya diklaim oleh satu pihak saja karena dia hanya yang merasakan dari dalam diri suatu kebenaran tersebut, karena sifat jati dari manusia itu adalah egois dan ingin menang sendiri. Bagaimana tanggapan Anda? baik Bung, langsung saja saya jawab ya. Sebenarnya tidak ada satu kebenaran itu yang disebut mutlak, tidak ada kebenaran itu yang bisa diterima oleh semua orang. Makanya tadi saya adakan saya tambahkan sesi mazhab atau aliran. Di sana terjadi begitu banyak pertentangan antara aliran ini dan aliran ini. Contohnya aja rasionalisme dan empirisme itu di sekarang masih banyak kontroversinya. Contohnya lagi dalam ajaran Islam kan banyak tuh aliran kan, ada Salafi, ada Sufistik, ada Wahabi kan. Cuman yang dicari dalam Islam itu kan dari banyaknya aliran yang disembah kan cuma satu, tetap Allah, kan. Seperti itu juga dengan ini kebenaran ini, aliran itu. Kita tetap mencari satu kebenaran tapi caranya yang berbeda. Sekian, terima kasih. Interupsi apa Zaki? Bagaimana cara Anda mendefinisikan, cara Anda menjawab dari aspek objektif yang Anda paparkan tadi, yaitu kesepakatan keseluruhan dari suatu pernyataan? Yang keseluruhan itu bukan berarti universal, Bung. Tapi Anda menyatakan universal tadi di tempat. Memang ada universal. Boleh nggak sampaikan? Kalau kan katanya tadi tidak ada kebenaran yang mutlak, tapi menurut saya banyak kebenaran yang mutlak. Seperti MTK, di dalam logika kan jawaban tetap sama dan berulang-ulang. Tadi kan juga dibilang kan ada teori konsistensi. Kalau jawaban itu terus kan benar itu dapat mutlak. Tadi juga saya bilang kalau ajaran Islam itu banyak alirannya, tapi kan kebenaran yang mutlak satu, penyebab Tuhan yang sama. Berarti kan itu kebenaran yang mutlak. Banyak sekali kebenaran yang mutlak menurut saya. Ya, cuman itu kan cuma proses mencarinya aja yang berbeda gitu. Kan pertanyaan dari saudara itu tadi kan itu kebenaran ya menurut proses keras juga. Berarti kan ada kebenaran mutlak. Dan gimana kebenaran subjektif ya? Sedangkan saudara Zaki tadi bilang objektif, bisa diterima oleh semua orang. Itu gimana cara jelas? Gimana sih? Coba ulang saudara. Coba aja. Intinya itu bagaimana cara Anda mendefinisikan dari aspek objektif atau kesepakatan keseluruhan. Padahal Zaki sendiri sudah setuju bahwa pemikiran orang atas argumen itu atas dirinya sendiri. Tetapi Anda memaparkan bahwa di sini harus bersifat objektif, harus sepakat. Padahal dalam kesepakatan itu bisa terjadi karena mungkin si A sangat egois ingin menyatakan suatu kebenaran tersebut dan si B mengalah tentang hal itu dan menyetujui karena ingin menutup diskusi. Ini Anda bertanya secara teoritis atau dalam konteks permasalahan kali ini, Bung? Teori. Kalau secara teoritis memang para guru zaman dulu itu nggak ada yang sehaluan, mereka berbeda semuanya menurut pandangannya. Berarti kan saudara itu dibilang berarti benar kalau kebenaran secara subjektif itu ada. Sedangkan menurut paparan saudara tadi kan kebenaran itu sesuai objektif. Ditanya oleh saudara Izil, berarti kebenaran subjektif itu ada. Terus Anda setuju, tapi yang Anda paparkan itu kebenaran itu subjektif. Jadi gimana? Ya sebenarnya itu maksud saudara ini. Objektif itu relatif dong dari orangnya. Ya, jika kelompok Anda menyatakan bahwa kami sepakat bahwa kami menyatakan bahwa suatu argumen itu hanya dari pikiran individu,
kalau Anda sepakat tentang hal itu, Anda tidak perlu menyatakan di dalam presentasi Anda itu aspek objektif tersebut. Itu sebenarnya yang terjadi. Berarti Anda tidak konsisten dengan pemaparan Anda. Ya, betul. Izin jawab, Zaki. Jadi sebenarnya aku dari tadi nyatat semua apa yang dibilang Zaki dari awal sampai habis. Aku ulangin ya. Selanjutnya ada aliran dari kebenaran itu sendiri. Sebenarnya kebenaran itu kan cabang dari filsafat. Di antaranya ada yang pertama yaitu resi manajemen yang merupakan bertujuan untuk memperluas metode persepsi dari matematika ke seluruh ilmu pengetahuan. Contohnya nasionalisme. Ini kita mencari kebenaran dari bersumber dari akal pikiran kita sendiri. Rasional, sorry. Terus kita lanjut, salah satu pelopornya yaitu Renaissance yang pernah mendaftar cara mencari. Terus mencari kebenaran seperti itu, rekan-rekan kita tahu bahwa sub ini fungsi kursi itu fungsi untuk duduk. Makanya tadi si Zaki bertanya kan, kenapa dari mana kita tahu kalau fungsi kursi ini untuk duduk? Nah, saudara Anista tadi bilang karena sebelumnya kita udah pernah melakukan, makanya kita tahu. Nah, sedangkan ada lagi yang berpikir kalau kursi itu memang untuk duduk karena memang kayak gitu bentuknya gitu loh. Jadi banyak pemikiran yang merujuk kepada kursi tersebut. Jadi kebenaran itu bisa dicapai dengan cara banyak pemikiran lain yang datang dan bertujuan yang sama gitu. Ujung-ujungnya kursi tetap untuk duduk kan? Nah, begitu menurut saya. Jawabannya? Jadi jawabannya itu banyak Berarti kan menurut ke pertanyaan tadi berarti kebenaran itu subjektif atau objektif? Intinya itu aja. kebenaran itu menurut saya subjektif yang bertujuan kepada objek tersebut. Nah, berarti saudara Zaki dan kelompoknya salah dalam memaparkan presentasi Ya ini. kan itu kebenaran itu objektif. Kenapa kan? Coba ke presentasi pertama. Saya ada catat kok. Kebenaran itu ada objektif dan subjektif. Coba Ke awal. ya intinya kita di sini jangan baper karena kita akademisi. Sama-sama belajar. Anda cuma mahasiswa. Tapi